Shalom adik-adik, selamat siang, selamat kita berbakti kepada Tuhan. Siang hari ini kita akan memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari tutup mata, kunci tangan. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan siang hari ini. Kami datang kepadamu, kami datang memuji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini. Mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siang hari ini kita akan berjalan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, amin. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Siang hari ini kita akan tetap memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, segalakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Amin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Kita siapkan hati kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
dari awal nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Yesus. Selalu menjaga. Amin. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Bapa yang baik. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa yang baik. Siang hari ini kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kali ini Enci Egin akan bercerita tentang hari Natal yang pertama.
Saat Ence Egin bilang kata hari Natal, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin kita akan berpikir tentang hadiah, tentang hari libur, atau baju baru. Nah, kebanyakan kita juga mungkin belum benar-benar memahami apa sebenarnya makna dari hari Natal. Hari Natal adalah hari di mana kita memperingati akan kasih Bapa yang sangat besar, di mana Ia memberikan anaknya yang satu-satunya kepada dunia untuk anaknya menjadi juru selamat bagi umat manusia. Nah, adik-adik, Ence Egin akan ceritakan ya kisahnya. Pada suatu hari ada seorang gadis perempuan bernama Maria. Maria dikunjungi oleh malaikat, adik-adik. Dan Maria menjadi takut. Tetapi malaikat berkata kepada Maria, "Maria, jangan takut. Engkau adalah seorang yang dikaruniai atau dianugerahi oleh Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Nah, Maria bingung adik-adik karena dia belum menikah. Tetapi malaikat itu berkata bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria sehingga Maria akan mengandung adik-adik. Dan anak yang Maria kandung akan disebut anak Allah yang kudus. Nah, adik-adik, Maria memiliki seorang tunangan yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang yang tulus dan baik hati. Saat Yusuf tahu bahwa Maria hamil, Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Tetapi Yusuf diperingati oleh malaikat lewat mimpinya, adik-adik. Malaikat berkata bahwa jangan tinggalkan Maria. Sesungguhnya Maria hamil oleh karena Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria adalah anak Allah. Dan anak itu harus dinamai Yesus. Dan Yusuf pun taat, adik-adik. Singkat cerita, Maria dan Yusuf mereka harus pergi ke kota yang bernama Bethlehem. Mereka pergi ke sana bukan dengan motor atau dengan mobil loh adik-adik. Tetapi harus menggunakan keledai. Ada yang sudah pernah lihat keledai? Nah, waktu itu mereka harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh adik-adik. Dengan keadaan perut yang sudah besar, Maria harus naik di atas keledai menempuh perjalanan yang agak jauh bersama dengan Yusuf. Nah, singkat cerita juga, waktu mereka sudah sampai di kota Bethlehem, Maria sudah merasakan sakit perut. Itu berarti tanda bahwa bayi itu akan segera lahir. Mereka pun mencari penginapan, tetapi setiap penginapan yang mereka kunjungi sudah penuh adik-adik. Aduh, pasti sangat sedih ya rasanya. Nah, tibalah di penginapan yang berikutnya. Waktu itu, waktu Yusuf mengetuk pintu penginapan tersebut, mereka sangat berharap bahwa masih ada ruangan yang kosong. Tetapi ternyata sudah penuh adik-adik. Nah, tapi waktu tuan penginapan itu melihat keadaan Maria, dia berkata bahwa masih ada tempat yang kosong. Tapi tempat itu adalah di kandang. Ada yang sudah pernah lihat atau tahu bagaimana keadaan kandang binatang adik-adik? Pasti bukan tempat yang bersih ya. Di situ pun akhirnya Maria dan Yusuf harus bermalam. Karena perut Maria sudah sangat sakit adik-adik, bayi Yesus sudah mau lahir. Akhirnya adik-adik, pada malam itu bayi Yesus lahir di kandang. Kandang yang hina, kandang yang kotor, bukan tempat yang bersih, tetapi disitulah di mana Yesus lahir. Adik-adik semua, Ence Egin tahu bahwa saat kita berpikir rata-rata kebanyakan bayi dilahirkan di rumah sakit. Tetapi kali ini bayi Yesus harus lahir di dalam kandang. Betapa besar kasih Tuhan bagi kita adik-adik. Nah adik-adik, kelahiran Yesus ke dunia ini mengingatkan kepada kita bahwa sama seperti kandang yang kotor, kandang yang hina di mana Yesus lahir, begitupun sebenarnya keadaan kita adik-adik. Oleh karena dosa, kita pun adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang kotor. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus yang sangat besar, Dia pun mau hadir dalam hidup kita. Dia mau menebus setiap dosa-dosa kita dan membasuh hidup kita sehingga hidup kita bisa layak.
kita bisa berkenan di mata Tuhan. Luar biasa kan Tuhan kita adik-adik? Nah, lewat perayaan Natal ini, mari sama-sama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang besar, dan kita mau mengingat selalu akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah, bahkan kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Saat ini kita akan akhiri ibadah. Mari semua kita mengangkat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa. Kami serahkan anak-anak yang ada di Provinsi Gorontalo, anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kami teringat anak-anak yang ada di seluruh dunia menjadi anak-anak yang takut kepada orang tua. Bahkan terlebih mereka akan menjadi takut kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, sampai kepada aparat yang ada di desa-desa. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Dan lewat ibadah pada saat ini, kami memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memulihkan bangsa kami lewat ibadah anak-anak pada saat ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.